Jesus loves me, this I know, for the Selamat pagi Bible tells me adik-adik. Wah, akhirnya kita skala minggu lagi ya. Dari seminggu yang lalu, terus akhirnya kita ketemu lagi skala minggu pada pagi hari ini. Puji Tuhan ya adik-adik, kita masih diberikan kesehatan, jadinya kita masih bisa skala minggu. Nah adik-adik, Kak Unik mau tebak nih, adik-adik pasti tadi pagi bangunnya semua pagi-pagi kan? Semua bangun pagi-pagi karena semua udah pengen banget sekolah minggu, ya kan? Nah sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih dibangunkan pagi ini. Mari kita angkat pujian bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi, bunga-bunga berseri, semua memujimu Tuhan yang di surga. Burung pun bernyanyi menyambut pagi hari, semua memujimu Tuhan. Tuhan yang di surga, terima kasih padamu, kau ciptakan diriku melebihi segalanya. Oh Tuhan yang di surga, kami pun memujimu, oh sungguh ajaib kuasamu. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Bangun pagi-pagi, bunga-bunga berseri, semua memujimu Tuhan yang di surga. Burung pun bernyanyi menyambut pagi hari, semua memujimu Tuhan. Tuhan yang di surga, terima kasih padamu, kau ciptakan diriku melebihi segalanya. Oh Tuhan yang di surga, kami pun memujimu, kau sungguh ajaib kuasamu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu. Kita mau tutup mata kita, tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Sebentar kami akan sekolah minggu, berkati setiap kami, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Unik mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri supaya semuanya kayaknya biar lebih bersukaria lagi ya adik-adik. Nah kan Tuhan Yesus itu sering banget nih ngajarin kita supaya kita saling mengasihi kepada sesama kita. Bener kan adik-adik? Nah untuk itu yuk kita angkat pujian lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, semuanya boleh duduk. Adik-adik, coba deh adik-adik ingat. Selama seminggu ini adik-adik ngelakuin apa ya? Yang mungkin ngelukain hati Tuhan. Misalnya nih ya, adik-adik tuh nakal sama orang tua, atau sama adik di rumah, sama kakak di rumah. Itu kan melukai hati Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau setiap yang adik-adik lakukan itu dilihat sama Tuhan yang di atas. Adik-adik, untuk itu
Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti seringkali ngelihat kita berbuat dosa. Nah, yuk adik-adik, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kehidupan sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memohon ampun kepadamu, karena seringkali kami masih melukai hatimu. Ampuni kami Tuhan, dan berkati kami supaya kami tidak akan mengulanginya lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau angkat pujian, mengingatkan kita kalau Tuhan itu selalu melihat kita. Yuk adik-adik, kita angkat pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan nih adik-adik. Hari ini itu ceritanya bakal ada seorang yang kena penyakit loh adik-adik. Wah, adik-adik penasaran gak sih ceritanya tuh gimana ya nanti? Siapa sih pemerannya? Siapa ya? Adik-adik pasti penasaran kan? Soalnya Kak Unik juga penasaran nanti isi firmannya apa ya? Nah, mari kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya adik-adik, kita dengerin firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rini. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat pagi Tuhan, saat ini anak-anakmu sudah siap mendengar firman-Mu. Tolong anak-anakmu Tuhan, supaya bisa mendengar firman dengan baik, bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati juga Kak Rini Bapak dan teman-teman yang lain, yang guru-guru sekolah minggu yang lain yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan ini boleh berkenan untuk kemuliaan nama Engkau saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anak-anakmu berdoa. Amin. Suatu hari di kota Aram, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara ini, sakit
kusta. Nyonya, kalau saja tuanku Naaman menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Oh ya, benarkah itu? Baiklah, aku akan memberitahukannya kepada Bapak Naaman. Suamiku, ada seorang anak yang bekerja bersama kita mengatakan bahwa ada seorang nabi dari Samaria yang bisa menyembuhkan kamu dari penyakitmu. Samaria itu adalah wilayah Israel. Baiklah, aku akan meminta izin kepada raja agar aku dapat datang ke sana. Setelah mendapatkan izin dari Raja Aram, maka Naaman bergegas ke negeri Israel. Ya, silakan masuk. Apakah ini rumah Nabi Elisa? Ya, Tuan siapa ya? Saya Naaman. Oh, Nabi Elisa berpesan pada saya. Tuan harus mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan, maka Tuan akan sembuh. Baiklah kalau begitu. Tuan, bukankah nabi itu menyuruh Tuan untuk melakukan hal yang sulit? Namun, Tuan akan tetap melakukannya kan? Apalagi ia hanya menyuruh Tuan untuk mandi dan penyakit Tuan akan sembuh. Baiklah, aku akan melakukannya. Setelah mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan, maka Naaman menjadi sembuh. Iya adik-adik, jadi tadi Tuhan memakai seorang anak perempuan yang tinggal bersama Naaman yang kerja di sana, juga Raja Israel, juga satu lagi adik-adik Tuhan memakai Nabi Elisa ya, dan asistennya atau pelayannya ya, dipakai Tuhan untuk menyembuhkan siapa adik-adik? Naaman. Nah, yang menarik adik-adik, sebenarnya adik-adik, bangsa Israel sama bangsa Aram ini bermusuhan adik-adik sebenarnya adik-adik. Karena mereka sebelumnya terlibat perang dan bangsa Israel sempat kalah. Makanya anak perempuan ini dipisahkan dari orang tuanya, diambil oleh Naaman bekerja di rumahnya. Tetapi adik-adik, ternyata anak perempuan ini walaupun dia dipisahkan dengan orang tuanya oleh Naaman, tapi dia tetap mengasihi Naaman. Dia berbelas kasih kepada Naaman. Dia bilang sama tadi istri Naaman ya dibilangin bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Nabi Naaman. Juga Tuhan memakai Raja Israel. Ya, ketika Naaman datang ke Israel, raja tersebut mengizinkan Naaman untuk bertemu dengan Elisa. Dan yang terakhir Elisa adik-adik, Elisa juga mau menolong Naaman. Yaitu dia menolong Naaman dengan menyampaikan firman Tuhan bahwa dia akan sembuh ketika mandi di sungai Yordan sebanyak berapa kali adik-adik? 7 kali. Iya adik-adik, itu yang mau kita contoh adik-adik ya, tentang perbuatan dari seorang anak perempuan, tentang perbuatan dari raja dari Israel, tentang perbuatan dari Nabi Elisa yang mau tetap menolong Naaman walaupun bisa dibilang
Naaman itu adalah musuh dari bangsa Israel. Itu yang mau kita contoh adik-adik ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali adik-adik mungkin pernah ya mengalami misalnya diejek temennya, atau ada teman yang membuat adik-adik jadi sedih ya. Tapi di sini hari ini kita diajar untuk tetap mengasihi teman tersebut. Bahkan ketika teman kita membutuhkan pertolongan, kita bisa menolongnya. Misalnya, kalau sekarang nih ada teman kita yang sedang sakit, karena sekarang lagi masa pandemi, adik-adik kita tentunya nggak bisa mengunjungi ya. Kita bisa mendoakan, atau mungkin kita bisa menelpon atau chat ya lewat WA atau lewat medsos yang lain ya adik-adik ya. Cepat sembuh ya. Terus kita mendoakan supaya teman kita bisa sembuh, walaupun teman kita mungkin sebelumnya sempat menyakiti hati kita, membuat kita sedih. Ya adik-adik ya. Atau ada teman kita yang butuh dihibur karena dia lagi sedih adik-adik. Kita juga bisa menelponnya, kita bisa mendoakannya, memberikan penghiburan supaya dia tidak sedih lagi. Nah, adik-adik, bahkan Tuhan Yesus pun memberikan contoh loh adik-adik kepada kita semua supaya kita bisa mengampuni, bisa memaafkan, bahkan tetap mengasihi orang yang menyakiti kita atau orang yang membenci kita. Ada yang tahu peristiwa apa adik-adik? Pada saat Tuhan Yesus ditangkap adik-adik. Ingat nggak pada saat Yesus ditangkap, Petrus ambil pedang terus memotong salah satu telinga salah satu tentara kan yang mau menangkap Tuhan Yesus kan? Iya, Tuhan Yesus menolong tentara tersebut, menempelkan kembali telinganya dan tentara tersebut sembuh telinganya. Itu adik-adik ya, Tuhan Yesus juga memberi contoh kepada kita semuanya supaya kita tetap mengasihi orang-orang yang mungkin benci sama kita atau berbuat jahat kepada kita atau bisa dibilang mungkin musuh kita adik-adik ya. Kita tetap harus bisa berbuat yang baik kepada mereka, menolong mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan. Adik-adik, Kak Unik hari ini bakal nyampein ayat hafalan buat hari ini. Nah, adik-adik siapin ya Alkitabnya. Nah, ada belum? Kalau udah, buka Alkitabnya dari Matius 5 ayat 44b. Udah adik-adik? Nah, kalau udah Kak Unik sebutin lagi sekali lagi. Matius 5 ayat 44b. Begini isinya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya, hari ini itu bakal ada aktivitas. Aktivitasnya adalah adik-adik mengerjakan kuis Alkitab yang linknya bakal disebar ke WA orang tua adik-adik atau nanti adik-adik bisa linknya ada di description box YouTube hari ini. Jangan lupa dikerjain ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan berdoa penutup. Yuk adik-adik, tutup mata, tunduk kepala, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kami, supaya kami bisa melakukan apapun yang kami dapat hari ini. Dan juga berkati adik-adik semua kesehatannya di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Berkati Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik semua. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.